Setelah di video BCU ceritain sebelumnya, kita udah ngebahas soal Money Heist dari season pertama sampai season keempat. Akhirnya kita tiba di part 5 atau season kelima Money Heist, yang menandakan akhir dari kisah atau cerita perampokan profesor dan timnya di Bank of Spain. Nah, di season kali ini para perampok dan profesor kembali lagi berada dalam kondisi terjepit karena dikepung sama kepolisian pimpinan Kolonel Tamayo, pasukan militer pimpinan Sagasta, dan Alicia Sierra, yang membuat mereka harus muter otak lagi untuk mensukseskan perampokan mereka ini. So, bakal kita bahas di segmen BCU Ceritain kali ini. BCU Ceritain adalah segmen recap dari BCU di mana gue bakal merecap satu season dari serial TV streaming populer. Ini buat kalian yang mungkin penasaran sama ceritanya tapi nggak punya waktu buat ngikutin, atau yang mungkin sempet ngikutin tapi udah ketinggalan lumayan jauh, atau buat kamu yang udah nonton tapi pengen refresh lagi ingatan kalian tentang ceritanya. So, langsung aja videonya kita mulai. Money Heist season kelima. Bella ciao. Sebelum gua masuk, subscribe dulu dong guys, biar kita tambah rajin buat bikin video-video kayak gini ya. Oke? Kalau sudah, yuk kita mulai. Money Heist part 5 ini dibagi menjadi dua bagian sebenarnya ya. Part 5 part 1 atau bagian 1 dan bagian kedua. Tapi kita bikin dua bagian ini jadi satu, jadi part 5 aja di video ini. So, ceritanya dimulai dengan lanjutan dari cerita Alicia Sierra yang sekarang sudah berhasil menemui markas rahasia profesor yang berada di tangki air hujan atau storm water tank di bawah kota Madrid. Nah, Alicia terus ngikat si profesor dan nyiksa dia supaya Alicia bisa mendapatkan informasi dari profesor soal rencana tim perampoknya untuk mengekstrak cadangan emas di Bank of Spain. Cuma usahanya ini sia-sia karena profesor tetap aja nggak mau ngaku dan lebih memilih untuk mati daripada ngasih tahu rencananya ke Alicia. Sementara itu di Bank of Spain, Lisbon yang sekarang udah gabung dengan geng profesor kemudian memimpin mereka untuk menjalani rencana bernama Roma. Nah, ini adalah rencana untuk mengekstraksi keluar cadangan emas yang berhasil dilelehkan sama perampok sampai saat itu, supaya para perampok bisa menghindari intervensi dari polisi dan keluar hidup-hidup dari Bank of Spain. Nah, pas perampok mau mengekstraksi emas dari Bank of Spain dalam waktu 1 jam, si profesor yang masih disekap sama Alicia kemudian nelpon Lisbon dan bilang ke dia untuk ngebatalin ekstraksi emas ini. Selain itu, profesor juga bilang sama para perampok kalau ini adalah kali terakhirnya dia bisa berbicara dengan mereka. Yang artinya para perampok sekarang harus survive lagi di Bank of Spain tanpa bantuan atau tanpa kendali dari profesor. Padahal Kolonel Tamayo di sisi lain sekarang lagi mengerahkan militer Spanyol yang dipimpin sama Sagasta, seorang komandan Special Force militer Spanyol, buat menyerang para perampok yang berada di dalam Bank of Spain. Next, berpindah ke scene flashback, kita bisa melihat Berlin yang di sini ketemu sama anaknya Rafael, seorang insinyur elektro dan ahli cyber security dari MIT. Nah, Rafael sengaja diajak buat nyolong artefak emas Viking di Kastil Frederiksberg, Denmark, bareng sama gengnya yang terdiri dari istri mudanya Berlin bernama Tatiana, Jakov alias Marcel, dan Bogota, supaya Berlin secara personal bisa ngelatih Rafael untuk menjadi pencuri ahli seperti dirinya. Rafael pun setuju dan rencana perampokan kemudian dimulai dengan memanfaatkan Tatiana sebagai pengalih perhatian dan pemberi akses bagi kelompok Berlin untuk masuk ke dalam kastil itu. Nah, setelah masuk, Rafael dan Berlin kemudian pergi ke tempat penyimpanan emas Viking dan berusaha membobol sistem keamanan di sana. Usaha mereka akhirnya berhasil dan mereka kemudian menukar emas Viking dengan emas tiruan buatan mereka. Nah, saat mereka mau kabur dengan emas Viking asli, si Berlin malah dengan sengaja ngebuang emas yang udah mereka curi ke sungai dan ngebuat Rafael menjadi sangat kesal karena dia ternyata pengen banget punya si emas itu. Tapi ini cuma akal-akalan dari Berlin aja untuk ngetes Rafael sekaligus untuk menjadi rencana bagaimana si emas ini bisa keluar dari kastil. Nah, sekaligus mengetes kalau apakah Rafael ini punya passion sebagai pencuri atau tidak. Karena setelah Rafael ngambek sama si Berlin ini, Berlin ternyata secara diam-diam udah nyuruh Bogota buat menyelam ke sungai dan ngebawa balik si emas itu ke mereka. Rafael pun akhirnya ngerti nih sama ajaran si Berlin, dan geng Berlin yang sukses dalam perampokan kemudian ngebawa emas Viking pergi ke wilayah Swedia.
Berikutnya kembali lagi ke masa sekarang, di mana militer Spanyol hampir menyerbu Bank of Spain. Nah, Lisbon bersama Tokyo dan Stockholm kemudian keluar dari Bank of Spain dengan para sandera dan mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka ingin berdamai. Melihat itu, Tamayo lalu datang buat bernegosiasi sama Lisbon. Dan Lisbon kemudian bilang kalau para perampok bakal ngelepasin Gandia yang udah cedera parah. Dimana ini sebenarnya adalah siasat dari Lisbon supaya para perampok bisa mengulur waktu sebelum intervensi militer akan dilakukan. Tapi sebelum Gandia dilepasin, si Bogota yang masih dendam sama Gandia karena kematian Nairobi kemudian berantem sama Gandia dan mukulin dia sampai babak belur. Nah, momen ini lalu dimanfaatkan oleh Arturito buat mengambil senjata dan ngelawan para perampok supaya dia bisa memimpin para sandera buat kabur dari situ. Arturo dan Mario, gubernur Bank of Spain, kemudian ngebawa para sandera ke dok muatan tempat para perampok naruh senjata mereka. Arturo yang udah gedek banget sama para perampok itu lalu pakai semua senjata mereka untuk menyerang Denver, Manila, Lisbon, dan Palermo yang berusaha ngepung para sandera sampai akhirnya Stockholm lalu menyergap Arturo dari belakang dan nembak dia sampai sekarat. Di sisi lain, pas militer udah mau nyerang Bank of Spain, Bogota dengan gercepnya kemudian ngebebasin Gandia supaya militer bisa berhenti menyerang Bank of Spain dan menyelamatkan dia. Nah, berikutnya, Marcel yang sekarang bisa bebas dari kejaran polisi kemudian datang bersama Benjamin ke Storm Water Tank. Cuma pas mereka mau nyelamatin Profesor, Alicia yang udah tahu soal kehadiran mereka dari CCTV kemudian berhasil ngalahin mereka dan ngikat mereka bareng sama Profesor. Beberapa waktu kemudian, Kolonel Tamayo lalu mengadakan konferensi pers dan bilang ke media kalau Alicia adalah pengkhianat kepolisian yang udah kerjasama dengan Profesor dalam perampokan Bank of Spain. Nah, ini tentunya ngebuat Alicia shock dan akhirnya memicu dia untuk melahirkan lebih cepat. Tapi karena bayinya lahir sungsang alias kebalik, Alicia mau nggak mau harus ngebebasin Profesor dan teman-temannya supaya mereka bisa ngebantuin Alicia lahiran. Proses lahiran pun berjalan dengan lancar dan Alicia akhirnya bisa ngelahirin bayi perempuannya dengan selamat yang nantinya akan dia namakan Victoria. Next di Bank of Spain, Stockholm yang nyesel nembak Arturo kemudian nyoba ngasih pertolongan pertama ke Arturo supaya dia bisa tetap selamat. Cuma karena lukanya terlalu parah, Lisbon akhirnya mutusin buat nyuruh para sandera lain seperti Mario untuk membawa keluar Arturo dari Bank of Spain supaya Arturo bisa mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Di sisi lain, Palermo kemudian mulai menjalankan rencana untuk ngelawan para Special Force yang bakal masuk ke Bank of Spain. Dan gak lama setelah itu, pas si Helsinki hampir selesai ngebuat parit, secara tiba-tiba kelompok Special Force pimpinan Sagasta yang dibantu sama Gandia kemudian menerobos masuk ke Bank of Spain dengan ngeledakin atap bank. Berikutnya di sisi lain, Profesor yang lagi ngebantu Alicia yang lahiran lalu mulai berkomunikasi lagi nih sama timnya dan ngebantu mereka buat menyelamatkan Helsinki yang terjebak dan diserang sama tim Special Force Sagasta. Selain itu, Profesor yang gak mau timnya diserang habis-habisan sama pasukan Tamayo, akhirnya dia mengancam Kolonel Tamayo untuk berhenti ngirimin para tentara buat masuk. Nah, kalau tidak, dia bakal bocorin audio yang berisi skema kotor yang dijalankan sama Kolonel Tamayo buat menyerang para perampok yang sebelumnya udah direkam sama Lisbon lewat alat pelacak yang diam-diam ditaruh di borgol para sandera yang udah dia lepaskan. Sementara itu di Bank of Spain, tim Profesor yang terdiri dari Rio, Bogota, dan Palermo akhirnya bisa menyelamatkan Helsinki dan dirawat sama Stockholm yang saat itu masih teler dan trauma sama penembakan Arturo. Cuma sayangnya setelah itu pasukan Sagasta kemudian berhasil mojokin para perampok dan berhasil ngurung Palermo, Lisbon, dan Rio di Museum Bank of Spain. Sagasta dan pasukannya kemudian lanjut nyerang tim Tokyo, Manila, dan Denver dengan bantuan Gandia dan para sniper yang ada di luar gedung. Mereka lalu berhasil mojokin tim Tokyo sampai dapur. Cuma tim Tokyo masih bisa survive setelah menggunakan tutup kompor besi sebagai pertahanan. Tokyo kemudian nge-counter serangan pasukan Sagasta dengan memprovokasi Gandia untuk nyerang mereka. Gandia akhirnya nyerang dan malah ngerusak rencana Sagasta buat ngebor dinding dapur dan menyerang tim Tokyo secara aman. Nah, Tokyo kemudian ngebalikin granat yang dilempar Gandia yang kemudian malah ngebuat salah satu tentara Gandia mati. Tapi ini belum berarti tim Tokyo menang, karena setelah itu Tokyo justru ditembak sama sniper dari luar dan mulai dikepung sama pasukan Sagasta. Stockholm kemudian nyaranin Denver buat kabur dengan lift makanan yang kemudian diturutin sama Denver dan Manila yang ngebuat mereka bisa kabur dari dapur. Cuma Tokyo yang tangannya cedera parah nggak bisa ngikut kabur lewat lift ini dan akhirnya lebih memilih buat stay di dapur supaya bisa ngulur waktu biar Denver dan Manila bisa kabur. Denver dan Rio kemudian nyari cara buat menyelamatkan Tokyo dari dapur. Cuman semuanya terlambat saat pasukan Sagasta akhirnya bisa menerobos masuk ke dapur dan menembak Tokyo secara beruntun.
Setelah itu Gandia dan pasukan Sagasta kemudian mulai deketin Tokyo yang sekarang udah sekarat. Dan saat Gandia mau nembak mati Tokyo, Tokyo ternyata sudah mengaktifkan granat yang ada di tubuhnya dan malah meledakkan dirinya pakai granat itu yang secara otomatis meledak dan ngebunuh Gandia dan beberapa tentara pimpinan Sagasta. Dan inilah momen kematian dari Tokyo yang bikin kita sedih ya waktu nonton ini. Tapi kematian ini tidak membuat Sagasta patah arah, karena Sagasta kemudian berencana untuk melakukan operasi rahasia Kuda Troy untuk menghentikan perampokan ini bersama dengan 2 anak buahnya yang masih tersisa. Sagasta kemudian memulai operasinya dengan mengambil doktek anak buahnya yaitu RTC untuk membuatnya seolah mati dan menyuruh RTC untuk menyelinap secara diam-diam lewat ventilasi untuk menjalankan misi rahasia dari Sagasta. Sementara Sagasta melakukan step selanjutnya dengan bernegosiasi bersama para perampok untuk mengobati luka dari anak buahnya Ramiro Vasquez. Awalnya Sagasta sendiri meminta para perampok untuk membawa Ramiro keluar supaya dia bisa mendapatkan transfusi darah dan dokter bedah. Sementara Sagasta bertahan di bank untuk jadi tahanan dari para perampok sampai perampokan selesai. Cuma tawaran ini kemudian ditolak sama Palermo yang melarang Ramiro untuk pergi keluar dan menyarankan pihak Kolonel Tamayo untuk mengirim dokter bedah ke dalam bank. Tawaran ini akhirnya diterima sama Tamayo yang kemudian mengirimkan 2 dokter bedah yang tidak hanya digunakan sama para perampok untuk mengobati Ramiro tapi juga dimanfaatkan untuk mengobati kaki Helsinki yang terluka parah karena pertarungan sebelumnya. Di sisi lain, Kolonel Tamayo sendiri berencana untuk memanfaatkan kabar kematian dari anak buah Sagasta dan Gandia sebagai propaganda untuk membuat publik tidak lagi mendukung para perampok. Tapi rencana ini gagal karena Lisbon berhasil mengantisipasinya dengan membuat video siaran langsung di mana dia menceritakan tentang perjuangan Tokyo dalam perampokan ini. Tidak hanya itu, Lisbon juga mewakili para perampok meminta maaf kepada publik karena kematian dari tentara Sagasta dan menyuruh para pendukung mereka untuk berhenti mengikuti mereka dan pulang. Tapi ini justru semakin menarik simpati dari pendukung mereka dan membuat mereka tetap bertahan di sana. Sementara itu di Storm Water Tank tempat Profesor. Nah, Nia Alicia yang sebelumnya ditolong sama Profesor dan rekannya untuk lahiran akhirnya memutuskan untuk kabur menggunakan mobil The Professor. Kejar-kejaran pun terjadi antara Alicia dengan Profesor dan Marcel yang berusaha menangkap Alicia. Alicia lalu berhasil menghentikan mobil Marcel dan kabur ke sebuah peternakan, di mana di sana dia bertemu dengan The Professor yang sudah siap saling tembak dengannya. Nah, Profesor sendiri kemudian menyadari kalau amunisi pistolnya ternyata sudah dilucuti sama Alicia. Dan Alicia kemudian memanfaatkan momen ini untuk menjadikan Profesor sebagai sandranya. Alicia dengan membawa Profesor lalu pergi ke apartemen milik Kolonel Tamayo, di mana di sana Alicia menyekap istri Tamayo dan berusaha untuk bernegosiasi sama dia dengan menggunakan The Professor sebagai bahan negosiasinya. Alicia lalu meminta Kolonel Tamayo untuk menarik semua kebohongannya tentang Alicia. Yang kalau tidak dilakukan, Alicia mengancam bakal mengkhianati Tamayo bersama dengan Profesor. Kolonel Tamayo sendiri akhirnya tidak menerima tawaran Alicia dan balik mengancam akan memenjarakan Alicia karena secara diam-diam Tamayo udah menekan tombol alarm yang memanggil para polisi untuk datang. Nah, merespon itu, Alicia lalu melumpuhkan Kolonel Tamayo dan kabur dari apartemen Tamayo dengan membawa bayinya, di mana Alicia kemudian diselamatkan sama Profesor yang berhasil kabur setelah disekap sama Alicia di mobilnya. Mereka lalu mengelabui salah satu penghuni apartemen gedung itu dan berhasil masuk ke apartemennya untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Di Bank of Spain, para perampok sekarang memulai rencana mereka untuk membawa kabur emas dengan menggunakan pompa ekstraksi, sembari melelehkan 10 ton emas yang belum dilelehkan dari sana. Nah, pompa ekstraksi ini dulunya dicuri sama Palermo, Berlin, dan Marseille dari sebuah stasiun pengoboran minyak di lepas pantai Norwegia, di mana mereka berhasil mencurinya karena bantuan orang dalam di tempat itu, yaitu Bogota alias Santiago Lopez, yang dulunya bekerja sebagai tukang las di sana. Sebelum akhirnya dia bergabung dengan grup perampok Berlin supaya dia bisa menghidupi 7 anak-anaknya. Mereka sendiri berhasil mencuri pompa itu setelah mereka bisa menyabotase pompa ini dengan memanipulasi teknisi yang ada di sana untuk menyerahkan pompa ini sekaligus memberikan mereka uang dengan dalih untuk memperbaiki pompa yang rusak. Balik lagi ke masa sekarang, para polisi yang datang karena alarm Tamayo kemudian mulai menobrak dan memeriksa apartemen yang digunakan Alicia dan Profesor untuk sembunyi. Dimana ini membuat Profesor terpaksa mengajak kabur Alicia dan bayinya lewat jendela apartemen dengan bantuan tali. Sementara itu, Kolonel Tamayo kemudian menyuruh seluruh unit polisi dan militer yang ada untuk melakukan operasi kandang. Di mana dalam operasi ini, pihak polisi dan militer bakal berjaga dan mendobrak semua bangunan di radius 2 km dari apartemen Tamayo. Beruntungnya, Alicia dan Profesor berhasil kabur ke gedung apartemen lain dan menemukan sebuah apartemen yang ditinggal liburan sama pemiliknya, yang akhirnya jadi tempat persembunyian bagi mereka selama operasi militer berlangsung.
Sementara itu di Bank of Spain, para perampok akhirnya mengeksekusi rencana mereka untuk memindahkan emas mereka lewat saluran pembuangan brankas menuju storm water tank yang jadi tempat penampungan emas para perampok. Di mana ini dilakukan dengan menggunakan tekanan air yang diatur dalam pompa ekstraksi curian Berlin untuk mengalirkan kerikil emas buatan mereka. Awalnya Palermo dan para perampok sendiri sempat khawatir karena air dari saluran brankas nggak mengalir sama sekali ke storm water tank. Sampai akhirnya beberapa saat setelah itu keajaiban terjadi dengan air yang mulai mengalir deras ke storm water tank dengan membawa kerikil emas dari Bank of Spain. Nah, anak buah profesor yang dipimpin sama Benjamin kemudian langsung mengumpulkan kerikil emas itu dan menempas semua kerikil emas yang mereka dapat menjadi bentuk ingot atau batangan emas lagi. Sementara itu, di tempat persembunyian profesor, mereka sekarang menemukan sebuah handphone yang tertinggal di apartemen itu dan menggunakan handphone itu untuk memanggil Benjamin lewat saluran rahasia yang dibuat sama hacker bawahan profesor bernama Sakir. Profesor lalu menyuruh Benjamin untuk melakukan misi penyelamatan profesor bersama dengan Marcel dan orang-orang Serbia bawahan profesor. Di mana dalam misi ini mereka menyamar sebagai tukang sampah yang bertugas untuk membawa kabur profesor dan Alicia menggunakan tong sampah sebagai penyamaran mereka. Anyway, misi ini sendiri berhasil dengan anak buah profesor yang berhasil mengangkut tong sampah profesor dan Alicia ke truk sampah dan berhasil kabur dari para tentara yang berjaga di area itu. Berikutnya para perampok kemudian berhasil memindahkan 90 ton kerikil emas mereka dari brankas ke storm water tank. Di mana di sisi lain pergerakan mereka di sini berhasil disadap sama tim Kolonel Tamayo yang akhirnya mengetahui kalau para perampok bisa mengeluarkan emas dari bank dengan menggunakan saluran pembuangan. Nah, karena Tamayo masih mengerahkan banyak polisi dan militer untuk mencari profesor di Madrid, Tamayo akhirnya menyuruh unit polisi yang tersedia untuk mengecek semua tujuan dari pipa saluran ini, dari mulai pipa pengelolaan limbah, fasilitas hidraulik, dan storm water tank. Berpindah ke masa lalu, kita bisa melihat Berlin yang akhirnya pisah sama istrinya Tatiana, yang ternyata diam-diam selingkuh sama anaknya Berlin, Rafael. Yang emang udah dari awal naksir sama Tatiana. Emang durhaka ya si Rafael ini ya, pacar bapaknya diembat juga ya. Jangan ditiru guys, jangan ditiru. Nah, walaupun Berlin patah hati karena perselingkuhan Tatiana dengan anaknya, Berlin sebagai ayah dan mantan suaminya Tatiana akhirnya bersikap gentle dengan melepas kepergian mereka berdua dengan damai. Sampai akhirnya saat mereka pergi, Berlin lalu melampiaskan rasa patah hatinya dengan melakukan perusakan di bar dan restoran yang membuat dia dipenjara karena tuduhan vandalisme. Next, kembali ke masa kini. Di saat tim profesor sudah berhasil menyelesaikan pembuatan ingot dan sudah menyusunnya ke dalam truk, mereka kemudian melihat 4 mobil polisi yang datang ke arah mereka. Nah, ini tentunya membuat Marcel, Benjamin, dan anak buah profesor yang lain bersiap untuk menghadapi para polisi. Tapi karena profesor ingin menghindari adanya korban, profesor akhirnya menyuruh Marcel dan anak buahnya untuk menyerah saat dikepung sama polisi. Mereka semua akhirnya ditahan dalam mobil polisi dan beberapa waktu setelah itu profesor yang merasa curiga lalu keluar dari mobil polisi bersama Benjamin dan Marcel, di mana mereka akhirnya menyadari kalau mereka sudah ditipu sama polisi palsu yang ternyata dijadikan penyamaran sama Rafael dan Tatiana untuk mencuri emas milik profesor. Di mana polisi bawahannya Tamayo faktanya salah sasaran dan gak tahu tempat di mana emas itu berada sama sekali. Karena para perampok udah memprediksi target dari polisi yang mengincar storm water tank di muara akhir pipa saluran, di mana para perampok ternyata menggunakan pompa yang mereka curi dari Norwegia untuk mengarahkan emas ini menuju storm water tank yang berada di hulu saluran pipa. Nah, Rafael sendiri dan kelompoknya kemudian mengubur emas itu di satu lahan yang kemudian di atasnya mereka bangun rumah, di mana ini dilakukan sebagai penyamaran untuk menutupi lokasi tempat penyimpanan emas mereka. Di sisi lain, profesor akhirnya mengetahui kalau si mantan istri kakaknya ini, si Tatiana, sudah mengetahui rencana perampokan ini dan mengawasi kelompok profesor secara diam-diam. Di mana Tatiana, Rafael, dan kelompoknya selama ini menunggu saat yang tepat untuk mencuri emas dari kelompok profesor. Berikutnya di Bank of Spain ketika para perampok dipusingkan sama masalah hilangnya emasnya profesor, tanpa diketahui mereka Sagasta ternyata selama ini sudah menugaskan anak buahnya RTC untuk bergerak secara diam-diam dan mematikan seluruh bom yang dipasang sama para perampok di dok bongkar muat, jendela besar di lantai 1 dan pintu masuk utama. Nah, nggak hanya itu, RTC juga terus memberikan informasi soal keadaan di Bank of Spain ke pos komando Kolonel Tamayo dengan mengontak mereka untuk mengirim tentara sebagai dokter bedah yang mengoperasi Ramiro dan Helsinki, di mana tentara ini sebenarnya dimanfaatkan sama Sagasta untuk operasi selanjutnya saat mereka mengepung para perampok.
Berikutnya ketika Kolonel Tamayo sudah menyiapkan pasukannya untuk menyerang para perampok di bank, di saat yang bersamaan Sagasta kemudian menggunakan anak buahnya Ramiro untuk berpura-pura kejang-kejang supaya RTC bisa menyerang Palermo secara diam-diam di belakang. Rencana itu berhasil dan setelah Komandan Sagasta bisa membungkam Helsinki dan Palermo dengan dokter tentara dan RCT, Sagasta lalu memberikan tanda ke pasukan Tamayo untuk bisa mengintervensi di Bank of Spain, di mana pasukan Tamayo akhirnya bisa menangkap semua perampok dan mengamankan seluruh sandera yang ada di sana. Nah, karena semua perampok di Bank of Spain sudah ditangkap, Profesor akhirnya memutuskan untuk datang ke Bank of Spain dan menyerahkan dirinya ke Tamayo. Di mana sebelum dia melakukan itu, Profesor menyuruh Alicia dan Benjamin untuk mencari emasnya yang dicuri. Sedangkan Marcel disuruh untuk pergi bersama anak buahnya ke Stormwater Tank untuk memulai operasi jempol kecil yang mereka awali dengan membuat jejak palsu di markas mereka. Berikutnya, meskipun Profesor sudah menyerahkan dirinya ke Tamayo, Profesor masih belum menyerah dan terus menjalankan rencananya yang dia mulai dengan merilis video secara online tentang tutorial bagaimana para perampok bisa membawa keluar emas dari Bank of Spain, yang dibantu sama Shakir dan para hacker lainnya yang ada di Pakistan. Video ini tentunya jadi bahan pembicaraan media dan publik yang akhirnya tahu kalau para perampok ternyata sudah berhasil membawa kabur emas dari Bank of Spain. Di mana kabar ini akhirnya berefek ke kondisi ekonomi Spanyol yang makin tidak stabil dan terancam bangkrut. Nah, Kolonel Tamayo nggak mau bernegosiasi dengan Profesor. Dia mencoba membujuk Denver untuk memberitahunya di mana lokasi emas itu berada. Di mana Tamayo menawarkan Denver dan Stockholm untuk bebas dari tahanan dan mendapatkan tunjangan besar dari pemerintah untuk menghidupi keluarga mereka. Tapi tawaran ini ditolak. Denver kemudian dibawa Tamayo untuk diinterogasi di luar Bank of Spain. Sementara itu, Angel dan para polisi lainnya akhirnya bisa menemukan Stormwater Tank milik Profesor dan mengikuti jejak palsu buatan Marcel dan anak buahnya yang mengarahkan para polisi untuk menyelidiki pelabuhan Puerto de Pasajes. Di mana di sana Marcel kembali membuat jejak palsu lainnya, di mana dia menggunakan kapal nelayan yang krunya mereka sekap untuk membawa kargo mereka yang berisi pelampung kapal dan juga memindahkan isi kargo mereka ke laut. Nah, ini dilakukan sama Marcel dengan tujuan untuk membuat para polisi berpikiran kalau para perampok sudah memindahkan emas mereka di Laut Cantabria. Yang akhirnya membuat Tamayo memerintahkan angkatan laut untuk menyisir Laut Cantabria supaya bisa menemukan emas yang mereka kira disembunyikan para perampok di dasar laut. Di mana pencarian emas yang dilakukan sama angkatan laut di bawah perintah Tamayo akhirnya diliput sama media dan dijadikan Profesor sebagai propagandanya untuk memberitahu dunia kalau para perampok sudah berhasil mencuri emas di Bank of Spain. Sementara itu, di tempat lain, Alicia, Benjamin, dan anak buah Profesor yang lain sekarang berusaha mencari tanah tempat Rafael dan Tatiana menyembunyikan emas curian mereka. Mereka lalu mengepung kantor Badan Pertahanan Spanyol dan menggunakan pegawai di sana untuk mencari tahu tanah itu. Singkat cerita, dengan bantuan pegawai itu, Alicia akhirnya berhasil menemukan rumah buatan yang dibuat sama Rafael dan Tatiana untuk menutupi tempat penyimpanan emas curian mereka. Dimana sebelum Alicia dan anak buahnya mengambil emas itu, secara tiba-tiba Rafael, Tatiana, dan anak buahnya kemudian datang dan berkonflik dengan kelompok Alicia. Sampai akhirnya Alicia kemudian menyerahkan pesan Profesor ke Rafael, yang membuat Rafael membiarkan Alicia dan kelompoknya mengambil emas itu. Berpindah ke flashback, kita kemudian bisa melihat Rafael yang berkumpul bersama dengan Berlin dan Profesor. Di mana di pertemuan ini, Berlin memberitahu Rafael kalau pencurian bukan hanya pekerjaan, tapi ternyata juga tradisi bagi keluarga mereka. Di flashback itu, Profesor alias Sergio kemudian menceritakan masa lalunya dengan ayahnya, Jesus Marquina, yang berprofesi sebagai perampok bank untuk mendanai pengobatan Sergio yang menderita penyakit serius saat dia kecil. Dimana saat ayahnya masih hidup, Sergio selalu diceritakan sama ayahnya tentang impiannya untuk merampok badan percetakan uang Spanyol. Sampai akhirnya ayahnya kemudian meninggal setelah ditembak mati sama polisi yang berusaha menghentikan Marquina yang berhasil merampok uang dari sana. Dimana momen kematian ini dilihat sendiri sama Sergio yang diam-diam mengikuti ayahnya sampai ke tempat perampokan. Nah, kembali lagi ke masa kini di Bank of Spain, Profesor kemudian bernegosiasi dengan Kolonel Tamayo dan menyarankan Kolonel Tamayo untuk mengikuti rencananya, di mana Tamayo akan melakukan konferensi pers dan bilang ke publik kalau penyelidikan polisi sudah berhasil menemukan emasnya. Tamayo kemudian mengikuti rencana Profesor di mana dia bilang ke press conference kalau pihak polisi sudah berhasil mencegat 2 truk yang membawa emas Bank of Spain dan saat ini sedang berusaha untuk membuat para perampok yang terus melawan untuk menyerah. Nah, beberapa saat setelah Kolonel Tamayo mengadakan press conference, Profesor kemudian menepati janjinya dengan membawa emas kembali ke Bank of Spain, di mana ini berefek ke pasar saham Spanyol yang kembali aman dan krisis utang yang terkendali sehingga ekonomi Spanyol bisa kembali stabil.
Nah, ternyata emas yang diberikan profesor bukanlah emas yang asli, tapi emas imitasi yang dibuat dari kuningan dengan lapisan emas. Nah, ini lalu membuat Kolonel Tamayo marah dan mengancam akan membunuh anak buah profesor. Tamayo sendiri akhirnya mengikuti perintah dari profesor dan membantu para perampok untuk bebas dari Bank of Spain dengan memalsukan kematian mereka. Sementara Denver dilindungi oleh pihak berwajib dalam program perlindungan saksi di case pemulihan cadangan nasional Spanyol. Profesor Alicia dan tim perampoknya kemudian mendapatkan identitas baru dari pemerintah dan disembunyikan keberadaannya sama militer supaya nggak ada yang tahu soal kehidupan mereka sekarang. Sementara itu, tim profesor di luar sana yang dipimpin sama Benjamin berhasil membawa kabur emas Bank of Spain dalam rumah buatan Rafael yang dibawa sampai melewati ke perbatasan Portugal. Dan disinilah part 5 series Money Heist berakhir. Gila, itulah ya tadi cerita dari Money Heist part 5. Tapi kalau kalian pengen tahu atau pengen experience ketegangan dari film atau series ini, kalian langsung aja nonton seriesnya di Netflix ya guys. Nah, perampokan di Money Heist ini mungkin sudah berakhir, tapi ceritanya akan berlanjut ke seri spin-off karakter Berlin yang akan dirilis di tahun 2023 nanti. Yang ceritanya mungkin bakal relate banget dengan series Money Heist. Apalagi, series ini dikabarkan akan di-reboot jadi series Korea yang akan mengadaptasi cerita La Casa de Papel. So, kita tunggu aja bakal gimana serunya series versi Korea atau seriesnya Berlin nanti. So, itu dia kira-kira garis besar part 5 dari series Money Heist. Ada banyak plot hole kecil yang nggak gue bahas sebenarnya di video ini. Ketegangan dan juga beberapa karakter yang menarik yang perlu banget buat kalian tahu. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang series ini, sempatkan waktu untuk nonton langsung series Money Heist di Netflix. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow juga TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kalian gak ketinggalan update dan berita terkini. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Misalnya kalau kalian nonton ke bioskop, setelah nonton pastikan kalian membawa sisa-sisa cemilan dan minuman kalian. Biar nggak nyampah ya, membantu para tenaga kebersihan yang ada di bioskop. So, dimanapun kalian nonton, jangan lupa hashtag nonton tanpa nyampah. So, see you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.